selamat datang di obrolan kita nih. Ya, betul banget nih. Kita mau bahas tentang apa sih, Cak? Kalau di generasi sekarang tuh enaknya kita ngebahas tentang mental-mental gitu gak sih? Mental health gak sih? Bener banget. Tapi nih ya, mental health itu apa sih sebenarnya? Nah, itu dia nih. Gue kan kurang tahu juga nih ya. Takutnya daripada kita salah-salah, Betul. mending kita searching aja gak sih? Ini ada HP Oke, nganggur coba apa nih. sih kalau boleh tahu? Kita Maaf kutip. ya, kita mau searching dulu Ya. guys. Bentar. Kita kutip dari apa nih? Websitenya namanya? Menurut website dari ESA Unggul, Universitas keren gak sih? itu? Pastinya. Pasti udah bener nih. Iya, kita baca nih. Apa sih Kita itu bacain mental ya health? guys. Pengertian kesehatan mental health. Kesehatan mental health adalah kondisi di mana seseorang memiliki kesejahteraan yang terlihat dari dirinya yang mampu menyadari potensi dirinya, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup dan normal di setiap situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya nih Safitri. Oh, berarti mental health itu kondisi di mana mental kita sehat. Bener, Oh, berarti beda sama penyakit mental health. Oh, gue baru tahu sih sekarang. bener. Jadi tuh kalau mental health kita bagus, kita bisa produktif sih menurut Iya, gua. bener sih. Karena dia Iya. bisa tahu cara ngontrol mentalnya dia. Iya. Dengan kita mentalnya bagus, emosi kita juga terkendali gak sih? Iya sih, tapi susah nggak sih buat ngendalin emosi Susah kita banget. itu? Di sini tuh sekarang banyak banget yang namanya pertama toxic positivity itu yang Aduh, ngeganggu. parah sih itu. Terus di sini kan kayak percintaan nih, toxic relationship. Aduh, itu apalagi nggak Iya. di percintaan dong, tapi hubungan keluarga pasti banyak Bener dong. banget. Pertemanan, gila Bener kacau ya sekarang. Sekarang tuh semua udah kayak toxic gitu gak sih? Oh iya bener. Sampai kayak ngeganggu mental banget, ngeganggu produktivitas gitu. Lu ada cerita gak sih tentang toxic positivity atau apa gitu? Kalau toxic positivity nih, kita kan tadi ngomongin toxic itu pasti berhubungan sama yang jelek lah, yang mental kita dihajar. Nah, Yes, ternyata bener ada loh kalau kita disemangatin orang itu jatuh masuknya toxic positivity. Gimana tuh? Gua nggak Lo- masuk nih. Lo pernah nggak sih lihat konten-konten di TikTok umur 25 tahun bisa menghasilkan miliaran? Oh bener. Nah, pasti kan kita yang umurnya masih 23, 22 pasti kayak mikir, ih gila gue di umur sekarang ini gak ngasih Jadi kayak ada apa-apa." rasa insecure gitu Iya, juga ya? yang orang mikirnya bilang itu bikin motivasi, ternyata malah bikin kita mentalnya kena. Sebenarnya kalau menurut gua kalau kayak gitu bisa jadi motivasi, bisa jadi juga rada-rada flexing nggak sih? Nah, betul banget. Jadi kayak kita yang nonton juga awalnya si buat konten tuh mikirnya kayak "Wah, ini bisa buat bikin motivasi kan." Bener. Tapi kan buat orang yang nonton persepsinya beda-beda nih. Iya, sudut pandang, Betul. persepsi, bener. Ada yang mikirnya langsung kayak, kok gue kayak gini sekarang masih begini, maksudnya masih gak ada perkembangan. Apalagi lo pernah gak sih disemangatin sama temen lo, ayo Ca, lo pasti bisa. Padahal lo udah effort, tapi ternyata lo masih disemangatin, ayo Ca, di-push terus Iya, apa lo stres. gue pernah baca nih ada quotes, secapek-capeknya orang tuh kayak nggak butuh disemangatin. Nah, Kalau emang betul. udah capek ya kata-kata semangat tuh nggak Iya, masuk betul, di betul, dia. betul. Mau ribu orang yang ngomong semangat pasti kayak Iya. basi banget ya Kalau sih. udah capek tuh itu basi banget. Berarti toxic positivity tuh bisa yang kayak gitu ya Iya, maksudnya. apalagi hubungan tentang pekerjaan. Ada tuh toxic positivity juga. Gimana Kayak nih? Kayaknya berpengalaman banget nih lu. misalkan ya kayak atasan kita ngomong ayo semangat biar bisa naik jabatan, bisa kartap. Ternyata tetap aja kita nggak kartap tapi disemangatin terus biar kita ngerjain apa yang dia suruh. Semangat itu bisa jadi pressure juga nggak sih ke kita? Betul Karena banget. dorongan buat kerja. Iya. Yang kalau kita kayak semangat akhirnya semangat capek, tau gak sih kayak Iya, mentalnya bener. pusing gitu. Jadi bukan karena semangat ngejar itu target, tapi karena ya udahlah udah di push gitu. Iya, nggak sih? betul. Nah, tapi nih ya, kan tadi kan toxic positivity. Bener. Tapi lu punya nggak sih cerita tentang toxic relationship? Sebenarnya gue untuk cerita gue sih nggak ada ya. Cuma kalau gue baca-baca nih di scroll di TikTok, di Twitter, itu sekarang banyak banget yang abusive gitu nggak Oh, sih? apa sih itu kalau gue Verbal abusive yang sampai kayak omongan cowoknya tuh kasar banget ke ceweknya, kayak udah nggak sehat banget deh hubungannya deh. tapi adanya masih pada bertahan itu tuh yang Karena menurut gue ya, yang gue baca juga nih dari Twitter, katanya kalau kita udah terlibat di toxic relationship, terutama di pacaran kayak gitu, itu bakal susah karena si pelaku toksiknya itu bakalan ini bikin kita kayak nggak
manipulatif. Aduh, itu paling parah Iya, sih. benar. Jadi pas dia ngelakuin perbuatan toksiknya itu bikin si cewek mundur kan, cewek atau cowoknya mundur. Iya. Tapi pas ceweknya atau cowoknya mau mundur nih, dianya bakal kayak minta maaf. Iya, itu sih kayak yang gitu. bikin dulu lagi kayak Iya, benar. kita pasti bakal mikir, oh dia nggak mungkin ngulang nih. Padahal ujung-ujungnya tetap balik lagi nyampe kita capek, kayak susah. Parah, iya. Menurut lo selingkuh tuh masuk ke toxic relationship gak? Masuk gak sih, gila, apalagi ya sekarang banyak banget konten-konten yang ngomong itu diselingkuhin sama suaminya, guys. Yang lagi rame ya? Pilot Iya. pramugari. Aduh, kacau. Apalagi ada lagi apa dokter Koas. Ah, Kacau gak sih zaman sekarang nih? Tapi Iya. gue punya nih pengalaman. aduh, gimana tuh kalau boleh tahu, coba. Cuma gue gak tahu ya itu maksudnya tuh masuknya tuh ke selingkuh atau enggak. Coba gimana, coba kita cerita-cerita nih, sharing-sharing. Kalau kayak gitu kita nangis. Aduh, Indonesia. kalau kita diinget-inget sih kayak bangke banget Iya, nih. ntar kayak bego sih gue waktu itu. Gimana? Lu pernah gak sih kayak pacaran tapi selalu ngajak temen? Oh, oke, maksud. Karena pada saat itu tuh gue kondisinya ngontrak ya, ngekos biasa, kuli pabrik. Oh. Tahu kan kalau pabrik-pabrik kan Iya, gimana? iya. Di situ. Terus habis itu udah nih pacaran, udah ada titik dimana kita mau putus. Nah, terus Yang namanya temen pasti support dong. Iya. Kayak iya udah lu nggak usah sama dia, Iya. udah nggak baik gini-gini, lu pantas berhak bahagia. Iya, pantas dapetin yang lebih baik. Udah banyak cowok di luar sana. Udah putus, setelah putus 2 minggu itu dia jalan berdua. Kacau Lalu gak sih? hubungannya makin erat. Cuma sekarang udah enggak sih kayaknya. mampus gak sih itu harusnya, maksudnya kayak Iya. lo malu gak sih, maksudnya bekas temen lo ternyata dipacarin itu kayak ada tata kramanya gak sih gitu. Makanya gue mikir nih, dia nge-support gue untuk putus kayaknya karena biar dia bisa deket gak sih? Iya juga sih, bisa kayak hubungan gue tolong dong lo pergi anjir biar hubungan gue bisa Bener. masuk. Makanya pelajaran juga nih buat semuanya, kalau pacaran udahlah berdua aja, nggak usah ngajak-ngajak temen. Boleh sih ngajak tapi jangan terlalu sering. Tapi gue punya cerita kalau Apa gue tuh? konteksnya masih PDKT sih. Nah ini Gue beneran tahu nih. nih, jadi gue sama temen deket gue banget waktu SMA. Nah waktu SMA ini gue deket sama cowok, maksudnya gue suka sama dia. Terus sahabat gue ini tahu gue suka, kayak maksudnya gila lo pasti bisa nih. Iya. Terus teman-teman se-circle gue juga pada support kan. Beberapa bulan kemudian tiba-tiba ada status nih. Kalau Apa dulu tuh statusnya? dulu WA zamannya apa sih? Kayak bio-nya dia gitu. Ah iya tahu. Nah, WA BBM, sorry guys. iya tahu. Nah, yang itu- pending Iya, ini kan. nah itu inisialnya A. A itu inisial cowoknya, tapi awalnya dia nggak mau ngaku. Katanya A itu artis Korea. Siapa artis Korea? Iya, makanya. Jarang ya. Terus awalnya gue kayak oh ya udah lah ya. Terus lama-lama kok makin diceng-cengin, terus makin si cowok ini makin deketin tuh cewek kan. Kayak bangke nggak sih tuh gue pura-pura PJ dong PJ, padahal hati gue Sakit tai ya hati tai ya. iya. Terus bangkenya lagi se-circle gue itu ngedukung si cewek itu gue kayak ih gila, gini kali nasib cewek jelek, anjir. Gue langsung mikir insecure, mental gue kan anjir. Kalau kayak gitu kita mau bilang nusuk dari belakang tapi kita belum ada hubungan. Iya, Cuma kan yang jadi- namanya jadi- tata krama. iya. Emang Jadi- jadi boleh berkata kasar tapi di sini guys. Tapi jadi kayak bingung, kayak ini sebenarnya yang jahat gue apa dia. Akhirnya mau nggak mau gue kayak daripada rusak pertemanan gue ngerelain mental gue buat kayak ayo deh PJ. Terus gue sering liat dia kayak pacaran di dalam kelas, gue ngeliatin doang, gue cuma padahal hati lu ketawa-ketawa. sakit gitu ya. Iya udah gitu se-circle gue kayak ngedukung dia gitu loh. Itu akhirnya gue masih temenan sih sampai sekarang. Betul. Sama cowoknya juga masih. enggak, ternyata udah putus. Emang kalau yang bekas nikung-nikung lagi tuh nggak bakal lama guys. Iya, maksudnya aneh ya, kenapa dia kayak ngomong gue nggak suka, iya lo aja, tapi ujung-ujungnya belakang gitu loh. Biasa, munafik Kayak kisah lo juga nggak sih? banget. Cuma Iya. ya udahlah, gue udah ngelupain karena udah ada yang Tapi Cak, sayang. oh sekarang udah nemu yang ngehargain mental lo, yang bikin lo bahagia, bikin lo merasa hidup. Benar. Oke. Tapi sekarang untungnya Cak, orang-orang itu udah aware sama mental health. Iya Banget. nggak sih? Udah banyak banget sekarang campaign-campaign di Ya. Instagram, Betul, di betul. TikTok yang nyeruin gimana sih caranya ngejaga mental health, gimana sih caranya kita bisa keluar dari hubungan-hubungan toksik. Apalagi sekarang ada nomor telepon yang lo tau nggak sih, cerita-cerita dia nggak bisa keluar dari hubungan toksiknya karena ada video bekas yang dia berbuat yang benar, macem-macem, benar. jadi ancaman. Iya. Tapi sekarang untungnya ada kayak campaign lo bisa ngelaporin
bisa ngelaporin tuh orang ke kayak dinas sosial atau apa tuh namanya? jadi nggak tahu gue juga Gue kurang tahu nih, lupa. kayaknya dia lebih aware begitu Soalnya gue sama muncul di mental Twitter, jadi kayak lo bisa ngelaporin itu, jadi biar bisa ditindaklanjutin gitu loh, biar lo bisa pergi deh dari si hubungan toksik itu. Iya. Parah gak sih, kayak apalagi kasus-kasus belakangan ini yang artis, tahu kan selebgram Tahu banget. yang diinin sama mantannya. Iya, kacau. Iya itu akhirnya kan di penjara kan. Nah itu karena sekarang udah ada kayak semacam hukuman gak sih buat orang-orang yang jahat. Karena juga sekarang orang-orang yang kena kayak abusive kayak gitu, pokoknya yang kena tindakan-tindakan toksik yang bikin mental health-nya dia hancur, itu lebih berani untuk speak up. Iya, karena dia Kuncinya ngerasa di situ sih, di speak up. karena sekarang dia udah ngerasa punya temen, Ca. Iya, ada power dari belakangnya dia. Kalau dulu kita ngomong kayak gue stres, apa lo stres tuh, Bener gila banget, lo. bener Iya banget. kayak wah gitu aja coba gue. Jadi kayak adu nasib. Sekarang kayak udah kalau masalah lo masalah lo, masalah gue. Bener. Kita cuma perlu didengerin gak sih? Bener, nggak perlu dikomentarin. Iya. Nah, pentingnya kayak kita kalau mau cerita, gue baru belajar nih dari temen gue. Jadi setiap gue cerita, dia selalu ngomong gini, lo mau gue dengerin atau mau dapat balasan? Maksudnya dapat apa? Dapat respon, saran Iya. gitu. Jadi gue sekarang ternyata bisa nih gue aplikasiin ke teman-teman gue lagi kalau Bener. temen gue cerita. Oke, kayak seru banget gak sih tentang mental ini kalau kita bahas lebih lanjut. Iya, tapi menurut lo, Ca, lo ada nggak sih saran-saran nih biar bisa keluar atau biar bisa ngejaga mental health? Kalau menurut gue ya guys, kalau misalkan di dalam hubungan ya lebihnya, jalanin aja dulu sampai lo capek, kayak bener-bener sampai capek banget. Karena percuma kalau lo mau keluar tapi dalam diri tuh kayak masih ada rasa pengen balik yang bener-bener belum capek gitu loh. Jadi ya udah jalanin dulu aja, kecuali udah main fisik. Main fisik udah deh langsung aja laporin, kayak sekarang juga udah banyak kok orang-orang yang laporin gitu, lebih terbuka ini kasusnya. Me time penting, me time Banget. Lalu ada saran? paling gue lebih kayak kenalin diri lo, sayangin diri lo, apa yang diri lo pinginin sih, kayak biar bisa agak ngejaga mental health lo masih terjaga gitu sih. Pokoknya guys, Kayaknya semoga obrolan kita makin ini nih, Ca. Kayaknya udah dulu nggak sih daripada kita takut sotoy sama Iya. pembahasan ini. Kalau kalian masih mau lanjut nih tentang obrolan mental-mental, kalian bisa komen aja nih di bawah. Asik, betul. Apa sih pembahasan yang kalian mau kita bahas lagi? Oke, gitu ya. sekian dari saya Nur Safitri. Anissa Aziz Putri.